Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Rizqan Hasanah terpilih seperti 2024-2027 Ustaz Elan Jalani Sidik, dan juga para mantan Ketua DKM yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ada Ustaz Markisam, ada Ustaz Monas, juga tentu Ketua atau Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dari kepengurusan. Masjid itu memiliki peran yang sangat vital, jadi sentral ya, bagi sebuah masyarakat. Ya, di listah infrastruktur, bukan membangun kantor kepala negara dan seterusnya, tetapi yang beliau bangun adalah sebuah masyarakat itu beriman ditandai dengan kemakmuran masjid yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau masjidnya terawat, masjidnya itu makmur dengan berbagai kegiatan program-program, tandanya masyarakat itu adalah masyarakat religius. Tapi kalau misalnya masjid itu tidak terurus gitu ya, masjidnya ada tapi kotor, misalnya kamar mandinya kotor, bau gitu kan, tempat sujudnya juga bau ya. Kalau sholat pas sujud, bukannya kita baca doa sujud tapi menahan napas gitu. Ini pertanda bahwa masyarakat itu kurang religius. Religiulitas dari suatu masyarakat ya, tolak ukurnya itu masjid. Hanya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman mah nggak akan memakmurkan masjid. Oleh karena itu orang yang paling program-program yang bisa memberikan pelayanan kepada jamaah supaya masjid itu makmur, supaya masjid itu syiarnya bisa dirasakan oleh masyarakat di lingkungannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari susunan pengurus yang tadi dibacakan dalam SK sesuai dengan permintaan dari Ketua DKM, sesungguhnya secara garis besar fungsi dari pengurus itu 3 hal. Yang pertama adalah fungsi imarah, fungsi memakmurkan masjid. Maka pengurus itu bertanggung jawab bagaimana program pelayanan kemakmuran masjid, sholat rawatibnya, sholat jumatnya, program pendidikannya, program kajian-kajian untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk remaja. Maka itu menjadi tanggung jawab pengurus. Ini disebut dengan fungsi imarah, fungsi untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, ketua atau pengurus DKM itu ada masa baktinya. Jangan sampai pengurus DKM itu turun-temurun, kalau belum meninggal belum diganti gitu. Bagian masyarakat ada yang masih seperti itu, sehingga kenapa tidak ganti? Orang ini masjid yang bangun engkong gua gitu. Tanahnya juga wakaf dari engkong gua, ya gua lah yang paling bertanggung jawab menjadi ketua DKM. Akhirnya selama dia masih mau ya nggak diganti-ganti, sehingga tidak ada inovasi-inovasi, tidak ada kreativitas, tidak ada hal-hal yang membuat DKM itu atau masjid itu semakin baik di pengelolaan. Oleh karena itu, fungsi manajemen ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tentu sebuah organisasi yang baik ketika dia melakukan 4 hal, sebagaimana fungsi manajemen dalam ilmu manajemen ya. Ada planningnya. Planning itu perencanaan. Tentu saya yakin, saya nggak usah ragu dengan kepemimpinan Ustaz Elan Jalani ya, karena beliau juga aktif dalam berbagai organisasi di kecamatan
ya bersama dengan saya juga, ya pengurus MUI. Kerja yang direncanakan melalui rapat pengurus. Nah, itulah yang disebut dengan planning. Dan kalau sudah disepakati, maka dijalankan dengan baik. Hal yang sudah direncanakan. Perlu ada petugas penanggung jawab. Maka bahasa mudahnya organizing itu adalah siapa mengerjakan apa, siapa jabatannya apa dan mengerjakan apa. Jadi masing-masing ada tugas pokok dan tugas pengaraan. Baik itu pemeliharaan dalam arti pembangunannya maupun pemeliharaan dari sisi pelayanan. Kalau ada masjidnya bocor, maka itu tugasnya. Ada pengembangan, ya itu tugasnya. Ada bidang yang membidangi itu. Termasuk pelayanan dari sisi apa? Kebersihannya, ya kan? Memastikan supaya karpet sering disedot supaya debunya tidak tidak membuat orang batuk kalau pada saat sujud. Ya. Memastikan supaya karpet itu wangi, supaya ketika orang sujud betah. Sehingga ketika sujud terakhir, di mana kita dianjurkan untuk memperpanjang sujud kita dengan memanjatkan doa-doa, kita betah. Ya. Tapi kalau misalnya karpetnya ya nggak bersih, ya banyak debunya, apalagi nggak wangi, itu bau. Menyampaikan selamat pada pengurus DKM Masjid Rizqon Hasanah Asa Bakti 2024-2027 yang dikomandoi oleh guru kita Ustadz Elan Jadani Sidik. Mudah-mudahan apa yang sudah diraih prestasi-prestasi di pengurus DKM sebelumnya dipertahankan dan ditingkatkan, ya, lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Saya atas nama DMI Kecamatan Tanjung Halang sekali lagi mengucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan juga mendapatkan tentu kompakan dari pengurus di dalam menjalankan program kerja ini. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekaligus saya mohon izin pamit karena malam ini juga ada pengajian di Masjid Salman Asy'aibi, jadi mereka nunggu saya. Jadi saya mohon izin mendahului bahwa Bapak sekalian tidak bisa mengikuti sampai selesai. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.